Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Pada kesempatan sesi video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan titik lemah di saluran pernafasan broiler modern. Sebagaimana kita ketahui bahwa broiler modern ini secara genetik dipompa seoptimal mungkin sehingga pertumbuhannya amat sangat cepat dibandingkan dengan ayam kampung ataupun ayam jenis yang lainnya. Namun di sisi lain ada beberapa titik lemah yang harus kita waspadai. Terkait dengan saluran pernafasan, sama-sama kita ketahui bahwa kondisi di mana pertumbuhan yang cepat tersebut harus diikuti pula oleh asupan udara segar, asupan oksigen yang cukup, dan meminimalisir dampak-dampak dari kondisi yang menyebabkan oksigen itu kurang. Sehingga kita harus betul-betul memonitor, baik dari sisi tata laksana manajemen ataupun dari sisi kepadatan yang berhubungan dengan strategi penjarangan ataupun panen, di mana kita harus menyesuaikan daya topang sesuai dengan umur dan berat yang harus kita sesuaikan dari waktu ke waktu. Dan kita harus mencoba melihat dari sisi daya topang kandang agar jangan sampai terlampaui. Kenapa demikian? Karena minimal ada 5 titik lemah broiler modern terkait dengan saluran pernafasan. Yang pertama adalah tidak ada katup yang membatasi sinus di saluran pernafasan di bagian atas. Di bagian kepala terdapat sinus, di mana sinus ini merupakan suatu rongga di mana otak tersebut akan bekerja dengan optimal, bebas dari getaran dan benturan. Dan sinus ini ternyata tidak ada katupnya, sehingga ketika ayam bernafas dan kemudian di dalam udara banyak kandungan debunya, maka otomatis debu tersebut akan tinggal di sinus dan akan terjadi reaksi radang yang berlebihan sehingga akan berdampak terhadap kondisi kesehatan pernafasan ayam broiler modern itu sendiri. Titik kritis yang kedua yang tidak kalah penting adalah kondisi paru-paru ayam adalah masif, tidak bisa mengembang dan tidak bisa mengembis. Kenapa ini penting harus kita ketahui? Karena ini berbeda dengan paru-paru manusia, di mana paru-paru manusia bisa mengembang dan bisa mengembis. Kondisi paru-paru ayam yang masif ini adalah merupakan titik lemah yang kedua, di mana tidak ada pembatas antara rongga perut dan rongga dada. Tidak adanya diafragma ini merupakan titik lemah yang amat sangat penting karena permasalahan di saluran pernafasan akan menular di saluran pencernaan. Demikian juga ketika ada permasalahan di rongga dada, di rongga pencernaan, keduanya akan saling tukar-menukar dan bisa berpindah, di mana agen penyakit bisa berpindah-pindah dari rongga dada ke rongga perut, dan ini menyebabkan proses transmisi penyakit dari rongga perut dan rongga dada ataupun dari rongga dada ke rongga perut bisa berdampak terhadap kesehatan secara umum. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah kemampuan di mana paru-paru ini tidak bisa mengembang, dia bersifat masif, dan ini merupakan salah satu titik kritis di mana asupan oksigen tersebut tentunya berbeda dengan golongan mamalia, termasuk manusia yang bisa mengembang dan mengembis. Kemudian yang harus kita ketahui titik lemah yang ketiga adalah kantong hawa tersebar di seluruh rongga tubuh, di mana keberadaan kantong hawa ini sebagai organ vital pernafasan sangat berperan penting ketika ayam berhembus, ketika ayam menghirup udara segar, dan ketika ayam menghembuskan udara segar tersebut. Di mana apabila kualitas udara segar ini jelek, maka kondisi-kondisi tersebut akan langsung berdampak terhadap kantong hawa yang tersebar di seluruh tubuh. Ketika kondisi udara yang dihirup oleh ayam banyak agen bibit kuman penyakit, maka dengan adanya kantong hawa yang tersebar di seluruh tubuh ini akan menyebabkan seluruh area tubuh ayam amat sangat riskan terhadap paparan kuman penyakit. Kemudian kelemahan yang keempat adalah kantong hawa ini mempunyai pembuluh darah yang amat sangat minimal, sehingga ketika terjadi peradangan, ketika terjadi infeksi, maka darah tidak bisa bersirkulasi dalam jumlah yang banyak menuju ke kantong hawa, sehingga reaksi-reaksi imunitas pertahanan tubuh tidak bisa optimal karena vaskularisasi di dalam kantong hawa amat sangat terbatas. Jumlah pembuluh darah yang kecil sedikit di kantong hawa ini menyebabkan amat sangat rentannya ayam terhadap agen-agen yang disebabkan oleh bibit kuman penyakit. Kemudian titik lemah yang kelima adalah sistem pertahanan transportasi mukosiliaris amat sangat rentan terhadap faktor stres. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu mekanisme pertahanan di sepanjang saluran pernafasan, terutama di trachea, adalah adanya bulu getar atau silia.
Selain itu, keberadaan sel kubet ini akan mensekresikan mukus yang terdapat imunitas lokal untuk meminimalisir invasi kuman bibit penyakit. Namun sayangnya, pada situasi-situasi tertentu ketika ayam mengalami stres, maka sistem pertahanan transportasi mukosiliaris ini akan mengalami gangguan, di mana mukus yang dihasilkan oleh sel kubet ini akan mengalami perlemahan. Demikian juga dengan pergerakan bulu-bulu getah yang ada di dalam saluran pernafasan akan mengalami perlemahan. Kemudian titik lemah yang keenam yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana ayam ini harus mendapatkan asupan oksigen yang cukup, karena kondisi saluran pernafasan yang amat sangat rentan terhadap berbagai macam kondisi yang kurang begitu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tubuh ayam, maka ayam kekurangan oksigen dan pertumbuhannya akan melambat. Berbeda dengan ayam petelur, berbeda dengan puyuh, berbeda dengan unggas-unggas air, tidak terlalu dipacu untuk tumbuh cepat, sehingga ketersediaan udara segar bukan menjadi suatu hal yang amat sangat penting. Tetapi untuk ayam broiler modern amat sangat dibutuhkan untuk dia berkembang, sehingga ketika ada masalah dengan ketersediaan udara segar, ini akan memberikan dampak yang lebih dalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Salam pejuang FCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.